bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu nih dalam menghadapi Senin di awal pekan ini ya Der ya. Betul sekali, senang sekali rasanya saya Dery Odeng. Saya Rodlo Rida. Kembali menjumpai pemirsa Sultan TV dalam acara kesayangan kita Pagi Seru. Bahas informasi no kaku-kaku ya cuma di sini ya. Betul banget. Senang sekali hari ini kita segar ya. Wah, kembali betul. berjumpa setelah kemarin long weekend. Long weekend tentunya. Dan kita lihat kemarin pergerakan long weekend ternyata tidak sepadat yang diprediksi ya. Betul sekali, karena mungkin beberapa orang memilih untuk tetap di rumah Der. Ya, atau mungkin kemarin setelah lebaran sudah habis-habisan. Ya, jadi karena bulan Mei ini memang terasa panjang. Betul. Jadi kayak uangnya udah habis nih. Betul, gitu ya. apalagi bulan Mei ini ada 2 kali long weekend ya. Betul banget. Wah, Jadi kantong. menguras kantong. Jadi dibanding lebih menguras kantong, lebih baik udah di rumah aja dan nonton acara-acara Sultan TV. Betul, karena pagi hari ini kami akan memberikan informasi yang sangat hot Up to date ya, tentunya. Up to date tentunya. Salah satunya adalah update dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ya, salah satu DPO ini berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat, yaitu Peggy Setiawan alias Perong alias Robi. Ya. Wah, Nah, masih dramanya masih berlanjut ya Der masih ternyata. berlanjut, dan yang paling baru pihak kepolisian menyatakan bahwa 2 DPO yang lain dinyatakan tiada alias fiktif ya. Wah. Sehingga penangkapan Peggy Setiawan ini disebut sebagai penangkapan tersangka yang terakhir, dan untuk kasus ini sendiri Peggy Setiawan akan dijerat hukuman minimal seumur hidup, hukuman mati, atau setidaknya hukuman paling ringan 20 tahun penjara. Wah, tapi Dery dan juga pemirsa, ini ada satu hal yang menarik. Ketika konferensi persnya, ini malah saudara Peggy ini mengeluarkan statement fitnah. Yes. Nah, ini yang jadi perbincangan publik nih Der. Betul, jadi kemarin itu memang sempat ada gerak-gerik bahasa tubuh dari Peggy sendiri ya, yang menyatakan bahwa dia merasa ini adalah fitnah, kemudian dia siap berkorban untuk menutupi anak perwira atau anak pejabat, bahkan dia sempat meminta doa kepada ibunya siap mati, dan juga ini sebuah fitnah keji yang dia alami dari pihak kepolisian. Tapi balik lagi ya, namanya kepolisian pasti ini tuh punya perhitungan dan juga memang punya kriteria tertentu untuk menetapkan tersangka, sehingga sangat kecil kemungkinan ini salah tangkap nih. Nah, wah kalau salah tangkap tentu berisiko ya Der ya. Betul. Karena bagaimanapun itu menyangkut nama baik seseorang. Bahkan di beberapa sumber pun ini kalau kita melihat ibundanya Peggy sendiri itu bersaksi bahwa anaknya tidak seperti itu gitu ya. Betul. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana nanti aslinya seperti apa. Tapi kalau misal kita melihat komentar di sosial media, itu juga banyak sekali yang mulai meragukan nih terkait apakah polisi ini salah tangkap atau ada pun yang berstatement seperti ini Der, bahkan mungkin yang akan mengadili adalah Tuhan seperti itu. Berat sekali ya. Nah, ini juga mungkin masih jadi pertanyaan ya Rida ya, karena di awal narasi-narasi tentang tersangka si Peggy ini tuh berbeda dengan itu dia ciri-ciri yang disebarkan oleh kepolisian, apalagi dengan sekarang tersangka yang sudah didapat ya. Ini sangat jauh berbeda. Kalau sebelumnya ciri-cirinya rambutnya ikal, kemudian juga ada bekas tindikan anting, itu foto yang banyak beredar di media sosial ya. Nyatanya yang ditangkap itu tidak ada bekas tindikan sama sekali. Kemudian juga rambutnya tidak ada tanda-tanda keriting. Jadi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang menyatakan bahwa ini adalah peran pengganti. Wah, serem juga. Wah, jadi malah fiktif ya. Betul. Wah, ini dia yang perlu kita lebih awasi lagi nih. Karena kalau sebelumnya selain Peggy, ada juga kan pelaku yang memang sudah ditangkap dan akhirnya bebas, ia pun menyatakan bahwa saya tidak merasa melakukan, tapi saya dipaksa untuk mengaku. Betul. Nah, ini juga
sedikit bertentangan ya dengan kemarin pendapat dari tim kuasa hukumnya Vina, yaitu Putri. Kemarin Mbak Putri sempat menanyakan ya bagaimana kelanjutan dari 3 DPO ini setelah ditangkap dan polisi kemudian menyatakan bahwa DPO ini yang 2 lainnya adalah fiktif. Keluarga ini sempat mempertanyakan kepada pihak kepolisian. Bahkan keluarga pun mempertanyakan ya. Kemana yang 2 lagi? Tapi mungkin setelah mendapatkan penjelasan dan kronologinya lengkap, akhirnya keluarga menerima segala proses yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Wah. Jadi kita apresiasi nih kepada pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap pelaku utama atau dalang dari pembunuhan Vina ini. Betul, dan berharap juga ya kita dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa memang tidak terjadi kesalahan dalam penangkapan. Betul, rasanya sayang sekali gitu kalau semisal. Ya, jadi kalau kita berada di dalam posisi Peggy, kalaupun misalkan ini adalah kesalahan atau memang peran pengganti, rasanya berat sekali untuk menjalani hukuman selama 20 tahun, bahkan kita harus menggantikan hukuman mati terhadap perbuatan yang nggak pernah kita lakukan. Ini sungguh miris, tapi mudah-mudahan ini semua sudah benar sesuai prosedur dan juga memang benar dialah pelaku. Betul sekali. Nah, Dery dan juga pemirsa Setia Sultan TV, kita akan beranjak nih, bahas berita yang lain. Kalau tadi kan kita bahas masalah Peggy ya, yang masih terus-terusan ya dalam kasus Vina ini. Betul. Nah, kemudian ada berita kedua nih, ini ada dari Inces ya. Wah, ini berita bahagia nih ya. Ya betul, berita bahagia datang dari pasangan Syahrini dan juga Reno Barak yang mengumumkan kehamilannya. Wow. Sudah 7 bulan ya. Wow, tapi kelihatannya di foto kehamilannya ini cukup besar ya. Iya. 7 bulan tapi besar banget. Betul, dan kalau misalnya kita melihat ini kan juga melewati penantian yang cukup panjang, Der. Makanya banyak sekali netizen Indonesia ataupun kerabat artis yang memang mengucapkan selamat nih atas kehamilan dari Syahrini. Dan uniknya saat ini juga Reno Barak ini sempat menyembunyikan kehamilan mereka atau kehamilan Syahrini sejak awal hingga di usia ke-7 bulan barulah mereka mengumumkan secara resmi melalui akun Instagramnya. Ini jadi pertanyaan ya, karena awal-awal Syahrini ini bikin netizen jadi banyak teka-teki ya. Betul banget. Tapi kembali lagi netizen tuh detektif yang sangat luar biasa. Melebihi detektif Conan kalau kayak gitu. Karena sampai sedetail ketika post satu foto di Instagram kan miring tuh ya, itu tuh bener, itu kayaknya hamil deh dan lain-lain. Nah itu dia emang jelinya mata netizen Indonesia. Betul, sampai ke tangannya yang sedikit bengkak. Aduh. Kemudian ada tas-tas yang menutupi perutnya, baju-baju yang terlihat lebih besar, dan yang paling detail lagi adalah saat Syahrini menggunakan flat shoes. Biasanya kan pakai heels. Iya. Kalau yang ibu hamil kan ya nggak boleh ya. Betul. Maksudnya. Netizen sampai sehafal itu, luar biasa ya kan? Luar biasa sekali. Dan makanya kalau sebenarnya kita melihat Syahrini merupakan penyanyi ataupun selebriti Indonesia yang katanya kealayannya itu masih bisa diterima. Betul. Jadi, dibanding yang lain. Akhir-akhir ini tuh banyak Syahrini core ya. Iya betul. Maju mundur ngejeblak Nah itu dia. Kemudian jambul katulistiwanya ya yang sangat mempesona gitu ya. Ada juga komentar dari netizen yang menyatakan bahwa Syahrini pada saat itu di eranya dia sudah 10 tahun lebih maju daripada artis lainnya. Nah betul setuju. Karena kan dengan gaya fashion, make up dan yang lain-lainnya, Syahrini itu memang lebih terdepan lah kayak gitu. Dan sekarang kan kalau misalnya kita melihat pasca menikah nggak begitu banyak tim ada hadir di TV ya. Betul. Karena juga memang mengikuti ada di Jepang juga beberapa kali mengikuti suaminya Reno Barak. Nah ini juga banyak sekali komentar dari rekan-rekan selebritis terhadap kehamilan Syahrini. Di antaranya ada dari Prilly Latuconsina, kemudian ada Mulan Jamila, Saskia Sungkar, dan kemarin sempat buka-buka Instagramnya Inces itu banyak banget artis-artis yang komentar, bayangkan. Jadi memang Inces itu sehumble dan sebanyak teman itu. Betul, tapi yang uniknya adalah sebelumnya kalau kita melihat Instagramnya Syahrini itu menutup kolom komentar. Karena tadi ya, kalau kita melihat masa lalu dulu sebelum menikahnya, Reno Barak dan Syahrini kan sempat ramai juga. Karena tadi Reno Barak itu merupakan mantan salah satu artis yang cukup terkenal. Sebut saja inisialnya Luna Maya. Nah, betul, sampai akhirnya kan entah itu Reno Barak dan juga Syahrini ini menutup kolom komentar. Tapi akhirnya sekarang ketika mengumumkan kehamilan,
kolom komentar sudah dibuka lagi. Betul. Padahal ya kalau sebelumnya kita lihat dan mengikuti pernikahan mereka atau perjalanan cinta mereka itu sebenarnya Reno Barak itu dekat dengan Syahrini sesudah putus dari Luna Maya. Betul. Cuman netizen aja nih. Bapernya fansnya, suka. Iya, aduh. benar. Jadi udahlah ya fans, yang penting idola kamunya nggak ribut-ribut gitu kan. Kan jodoh tuh nggak ada yang tahu. Betul. Dan sebelum janur kuning belengkung ya tentunya ya. Baik, kita mengucapin selamat ya untuk Ince. Ya, semoga sehat selalu. Ya, semoga nanti persalinannya dilancarkan. Amin. Pemirsa dan juga Rida, Iya, Der. kita setelah ini akan memberikan informasi yang lebih hot lagi untuk pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.